Mafia tanah itu sampai kiamat pun pasti akan ada. Kiamat kurang 2 hari pun itu masih akan ada. Tugas lo itu sebagai menteri memberantas mafia tanah, bukan nunggu kiamat kurang 2 hari. BPN itu oknumnya udah terlalu banyak, dari level bawah sampai level atas ya. Kemarin untung aja tanahnya mantan wapres, jadi bisa balik lagi. Coba tanah rakyat biasa, udah tanahnya diambil, orangnya di penjara. Kalau lu nggak sanggup memberantas mafia tanah di BPN, mending lo mundur. Nggak usah nunggu sampai hari kiamat. Monyong. Tuh lu lihat menteri, mungkin tolol be kan? Mengejutkan, Menteri Nusron tegaskan mafia tanah akan tetap ada hingga kiamat kurang 2 hari. Singkat padat tai kata gua mah. Kan emang mafianya BPN, kayak tanah Pak JK no. Masa suratnya ada 2? Dari mana itu surat atau lagi? Kalau bukan dari BPN. Terus yang bikin surat siapa itu kalau bukan BPN? Tukang es doger. Kan gak mungkin tukang es doger kucuk-kucuk bikin surat tanah. Gregetan banget gue masih doble. Lu sebagai menteri apa gunanya? Sedangkan emang tugas lu ngeberantas mafia tanah. Kalau lu orang bisa ngeberantas mafia tanah, mundur lu dari jabatan. Gregetan gue. Ngeberantas mafia tanah kan itu tugas lu doble. Udah gitu mafianya emang BPN. Nah itu tugas lu ngerapihin mafia tanah yang ada di BPN. Doble. Menteri isi otaknya tai ayam begini dipakai baik. Pengen buat gue sebor berasnya kayak koyak. Mundur lu dari jabatan lu. Kalau orang bisa berantas mafia tanah mah, menteri orang gunanya. Dan gue ngangun kebok lu tawan. Orang pantas lu jadi menteri begitu. Gue gebukin di dangdut lu. Medad banget lo. Lagian Pak Menteri kalau buat statement itu mah kocak banget. Dia tuh bilang kalau kiamat kurang 2 hari mafia tanah juga bakalan tetap ada. Nah ente itu dipilih sama presiden untuk memberantas yang kayak begini. Karena mafia tanah itu bersumber dari BPN, mulai dari kelas bawah sampai kelas atasnya. Nah kalau menterinya ngomong kayak begini lah, gimana masyarakat mau percaya? Apalagi kabar baru-baru ini mantan wakil presiden Indonesia Yusuf Kala itu menjadi korbannya. BPN beralibi kalau mengeluarkan 2 sertifikat. Gimana bisa ini ngeluarin 2 sertifikat? Kan lucu ini. Dan kalau menurut gua, jika Pak Menteri tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, lebih baik mundur Pak. Takutnya nanti ke depannya mafia tanah semakin merajalela. Untung aja Pak JK masih bisa melakukan perlawanan. Coba rakyat biasa udah tanahnya diambil, dikriminalisasi, dijeblosin ke penjara. Itu udah banyak kasus seperti itu Pak. Terbuka kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto yang kami hormati, kami banggakan dan kami kagumi. Kami yakin dan percaya dengan surat terbuka dari kami korban perbuatan mafia tanah Piandi Heni Wijaya terhadap tanah adat kami seluas 80.000 meter persegi di Rorotan, Jakarta Utara. Mafia tanah membeli tanah kami sebesar 79 miliar rupiah. Namun perikatan perjanjian jual beli telah dibatalkan. Seharusnya surat asli tanah kami dikembalikan. Atas objek tanah tersebut, mafia tanah Piandi belum ada pembayaran lunas dengan kami. Namun Piandi menjual tanah kami kepada Sarana Jaya DKI Jakarta sebesar 222 miliar rupiah. Dan perikatan jual beli tersebut juga dibatalkan. Atas perbuatan mafia tanah, Piandi telah menguasai surat tanah milik ahli waris. Kami, ahli waris, memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto menolong kami untuk menindak tegas mafia tanah dan perintahkan aparat penegak hukum untuk kembalikan asli surat tanah kami. Jeritan hati kami, kiranya Bapak Presiden Prabowo Subianto menolong kami, korban mafia tanah di Indonesia. Pak Presiden Prabowo, tolong saya Pak Presiden. Tuh Pak Menteri lihat. Masyarakat itu masih banyak Pak yang menjadi korban mafia tanah. Tugas Bapak itu memberantas yang kayak begini-begini agar diselesaikan dan masyarakat mendapatkan bantuan. Bukannya Bapak itu malah memberikan statement yang bikin masyarakat ini geramnya minta ampun Pak. Deddy Mulyadi emosi, tanah negara dijual belikan. Kemarin KDM cek lapangan dan mengetahui kalau tanah PJT ternyata ada yang memperjualbelikan. Tanpa basa-basi lagi, KDM langsung laporkan ke pihak kepolisian.
Ini kan saluran air. Ya, betul, Pak. Ya kan? Itu ada gorong-gorongnya. Ya. Kan tidak mungkin ini milik perorangan. Betul. Ya ini mah udah kelihatan atuh batu nagi ayah, Pak. Ya, ahli-waris mengklaim, Pak. Ya mengklaimnya apa? Dasarnya kan ini menuju jelas sungai. Kalau ada yang siapapun yang mengintimidasi untuk mensertifikatkan ini, gubernur bertanggung jawab. Nggak bisa. Sederhana, Pak. Ukurannya batu ini. Bener ini Ini batu saksi. 1964 ini Pak. Ini batu saksi nih. Bahwa batu ini adalah pasti batu sungai. Iya, betul. Kan tidak mungkin tahun 64 ini dibikin rumah begini Iya. modelnya. Ramainya ngegugat itu Pak tahun berapa? Udah Iya. puluhan tahun. Karena udah masuk uang Pak 1,4. Kemana? Pembelinya. Ini sudah ada yang beli? Iya. 1,4? Iya. Apalagi? Kan bisa laporin polisi dong. Berarti menjual aset negara. Nggak bisa. Nggak apa, kalau ada klaim apalagi sudah dijual, kerjasama Krim Suspolda aja Pak. Kita laporin aja. Coba Bapak lihat video barusan. Tanah negara, tanah PJT aja itu dikuasai Pak, bahkan diperjualbelikan. Coba Pak Nusron Wahid ini buka nalarnya, buka lagi semangatnya untuk memberantas mafia tanah, untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Tolong Pak Nusron Wahid. Aduh, Pak Nusron, memang kadang-kadang bikin gemes ini menteri yang satu ini. Dari awal menjabat gebrakannya selalu bikin gregetan para Jangan bilang tanah netizen. Anda aman kalau belum tahu cara kerja mafia tanah. Banyak korban kehilangan hak karena tidak sadar mereka sedang diincar. Dan seringkali semuanya dimulai dari satu dokumen. Berikut 4 modus umum mafia tanah di Indonesia yang sering terjadi dan merugikan banyak orang. 1. Pemalsuan dokumen. Mereka membuat sertifikat palsu, surat jual beli palsu, bahkan akta waris fiktif. Tujuannya untuk mengklaim tanah orang lain seolah-olah milik mereka. 2. Penipuan jual beli. Tanah dijual murah di bawah harga pasar, terlihat terlalu menarik untuk dilewatkan. Tapi ternyata itu tanah sengketa atau bukan milik penjual. 3. Penguasaan tanah ilegal. Mereka menduduki fisik tanah tanpa dokumen sah, kadang menggunakan ancaman, tekanan, atau bahkan kekerasan terhadap pemilik yang sah. 4. Penggunaan identitas fiktif. Transaksi atas nama orang yang tidak pernah ada. Nama fiktif, KTP palsu, mafia tanah sangat bergantung pada kelemahan sistem dan kelengahan pemilik tanah. Maka dari itu penting untuk simpan dokumen asli baik-baik. Rutin cek status tanah ke BPN. Jika ada kejanggalan, verifikasi dokumen dan tanda tangan secara ilmiah. Karena mafia tanah bisa sangat meyakinkan, tapi jejak pemalsuannya bisa diungkap. Semoga bermanfaat. Mau cek apakah tanda tangan kalian termasuk sulit atau mudah ditiru? Komen tes di kolom komentar untuk cek tanda tangan Anda. Dari video barusan ini kita harus banyak belajar ya. Ternyata memang masih banyak kelemahan-kelemahan yang dimanfaatkan oleh para mafia tanah, teman-teman. Menggunakan sertifikat palsu atau menduduki lahan tanpa dokumen resmi. Jadi itulah salah satu cara mereka menguasai tanah orang lain yang bukan haknya. Tanah itu sampai kiamat pun pasti akan ada, kiamat kurang 2 hari pun. Terus tugasmu ki apa, Sron? Tugasmu apa? Awakmu tunjuk Pak Prabowo jadi menteri ATR BPN. Wis supaya bisa membereskan mafia-mafia tanah yang ada di ATR BPN. Karena apa? ATR BPN dari terbawah kabupaten sampai pusat itu sempat sarang-sarang para mafia yang bekerja sama pengemplang tanah. Kalau Anda tidak bisa mundur, nggak usah nunggu kiamat kurang 2 hari. Kalau kamu niat untuk memberantas mafia tanah, untung kemarin yang punya tanah dikemplang oleh mafia itu Pak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden. Akhirnya kamu bergerak. Coba kalau rakyat biasa, apa jadinya? Rakyat biasa itu malah dipersalahkan, malah dipenjara, iya. Tanahnya hilang. Kalau Anda nggak mampu membereskan, menyikat mafia-mafia yang ada di lingkup ATR BPN, mundur. Menteri ATR BPN bilang mafia tanah bakal tetap ada sampai kiamat kurang dari 2 hari, guys. Lawak banget dia orang ya, udah kayak peramal aja. Coba ya kalian lihat kasusnya Yusuf Kalla itu ya, mantan wakil presiden loh, tanahnya bisa diserobot puluhan hektar, guys. Kan lawak banget tuh. Tapi emang ya kementerian ATR ini dari bawah itu sampai atas itu bobrok banget, guys. Udah banyak banget kasus pencerobotan tanah itu ya, tanah-tanah orang diambil.
sertifikatnya tumpang tindih, datanya berantakan, dan menterinya sendiri bilang itu akibat oknum BPN di masa lalu, guys. Itu tanah untung punya mantan wakil presiden ya. Kalau rakyat kecil udah hilang itu mah. Bisa-bisa ketangkap juga yang asli punya tanah. Lucu. Pernyataan sampai kiamat mafia tanah itu masih ada tuh. Aduh, nggak masuk logika, guys. Lucu banget ya sebagai menteri ya. Jadi herannya tuh tugas dia tuh apa gitu loh. Mafia tanah itu memang sulit diberantas. Yang paling bahaya itu ya kayak menteri ini, mentalnya udah nyerah duluan, guys. Ya udahlah, mundur aja Pak, mundur Pak. Masih banyak loh netizen loh. Banyak yang mau jadi menteri yang lebih becus ya. Dan kalau menurut gua yang menjadi ujung tombak pemberantasan mafia tanah ini ya ada di BPN, karena BPN lah yang menerbitkan sertifikat dan mereka lah yang paling bertanggung jawab. Bikin geram para netizen.